بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di channel ini. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia Allah, mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hadapan hadirin semua yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk tolong subscribe channel ini dan klik notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan amalan-amalan berikutnya. Semoga yang subscribe semua amalannya terkabulkan. Amin ya robbal alamin. Berikut adalah amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yaitu sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat, riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan salat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi. Kedua, membaca zikir ini setiap hari. Dalam kitab Hadits Tarikh Baghdad, Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah La ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, setiap hari 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah salat zuhur. Selain itu, membaca zikir, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astagfirullahalazim, 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqomah. Ketiga, membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surah Al-Waqiah memiliki makna kiamat, kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api dan segala jenis tumbuhan sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran, kemiskinan. Surah ini dianjurkan dibaca setiap selesai salat Asyar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun, Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah, yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadits Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadits yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Syuja. Syekh Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadits serupa dari Anas, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Murdawai. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha ikhtiar agar hasilnya berkah. Selamat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.